saat pertama kali buku puisi saya terbit. Kalau tanpa reformasi mungkin saya tidak akan pernah bisa menerbitkan buku puisi. Karena di zaman Orde Baru menerbitkan buku puisi ini ya peluangnya sangat kecil. Kecuali penyair-penyair tertentu yang berada di pusat pusat kekuasaan sastra di Jakarta misalnya. Untuk penyair di daerah, penyair muda di daerah seperti di Jogja sangat sulit, kecuali kalau dia mau menerbitkan sendiri dalam bentuk fotokopi. Nah, saya ingin cerita bahwa bagaimanapun saya harus bersyukur pada perkembangan teknologi digital ini, karena itulah juga yang ikut membesarkan saya menjadi seorang penulis puisi. Nah, buku puisi saya yang pertama Celana itu kan terbit bulan dari reformasi, karena pada waktu itu IKAPI pemerintah secara tak terduga memiliki program untuk menghidupi penerbit-penerbit kecil, penerbit-penerbit indie yang kesulitan dana untuk menerbitkan buku-buku sastra yang dianggap bagus. Nah, naskah saya merupakan bagian dari naskah yang diajukan ke program khusus IKAPI, Adikarya IKAPI, untuk diseleksi dan ternyata lolos. Jadi kalau tidak ada reformasi, mungkin saya tidak akan bisa menerbitkan buku puisi saya yang pertama. Waktu itu kan usia saya sudah 37 tahun, Mas Hasan tahu. Jadi saya merasa diuntungkan oleh datangnya era reformasi, dan berikutnya nanti akan saya ceritakan sedikit, saya lebih diuntungkan lagi oleh perkembangan teknologi digital ini. Nah, saya ingin berbagi sedikit cerita bagaimana seorang penyair bersiasat di tengah perkembangan dan perubahan zaman. Sebelum kita sekarang bicara tentang sastra di era digital, sebetulnya sejak awal tahun 2000-an atau pertengahan tahun 2000-an, saya juga ikut menyaksikan dan ikut sedikit mengalami bagaimana perkembangan teknologi komunikasi dan informasi ini dimanfaatkan oleh para pengarang. Saya melihat sebetulnya para pengarang Indonesia itu sangat mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Misalnya, saya mengalami bagaimana berdiskusi, berlatih bersama, menulis puisi misalnya lewat Yahoo Messenger. Dan waktu itu suasananya sok serius. Jadi termasuk Mas Hasan ini yang sering memberikan telaah yang begitu mendalam terhadap karya dari teman-teman yang sama-sama belajar. Saya juga pernah diculik di jam tertentu untuk memberikan tanggapan terhadap karya yang ditulis oleh para penyair muda yang sedang belajar. Pada waktu itu sudah dimulai. Kemudian juga kita melihat banyak komunitas sastra juga yang tumbuh di internet. Sibersastra, kemudian ada komunitas Bunga Matahari, dan ada grup apresiasi sastra yang sekarang mungkin sebagian sudah tidak bisa melanjutkan aktivitasnya karena ya grupnya sudah dihentikan kalau tidak salah ya. Jadi saya sejak awal ikutlah di dalam proses transformasi, proses adaptasi menuju aktivitas sastra melalui media digital. Saya juga ikut terlibat meskipun tidak seintens misalnya Hasan dan teman-teman yang lain. Lalu saya langsung menuju ke era Twitter. Nah, saya kan sebetulnya selalu terlambat di dalam beradaptasi dengan teknologi. Saya punya handphone itu juga terlambat ketika teman-teman saya sudah punya, baru punya handphone. Saya punya laptop itu juga termasuk yang paling akhir memiliki laptop. Kemudian saya membuat akun media sosial ini juga selalu belakangan. Nah, akun Twitter ini saya buat tahun 2012, itu juga karena provokasi teman-teman. Cobalah rasakan nikmatnya punya media sosial. Saya mikir lama, lalu saya bikin akun Twitter. Nah, dari sudut pandang sebagai seorang penulis, sebuah akun media sosial bisa memiliki fungsi ganda. Pertama-tama saya menggunakan akun Twitter itu misalnya untuk membaca
untuk membaca apa yang sedang menjadi tren dari manusia-manusia Indonesia hari ini, terutama generasi muda. Apa yang sedang menjadi kegelisahan mereka, apa yang sedang menjadi perbincangan mereka. Nah, lewat akun Twitter itulah saya bisa membaca situasi. Saya bisa meraba-raba kira-kira psikologi manusia Indonesia saat ini itu seperti apa. Nah, tahun 2012 kan itu sedang mulai banyak bermunculan kedai kopi di mana-mana. Topik utama waktu itu kopi. Sehingga mungkin saya pernah mendengar istilah sastra kopi. Itu karena waktu itu kopi sedang menjadi tren, menjadi tema, dan menjadi perbincangan banyak orang. Saya membaca itu.